Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman Jepang bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Awal tahun 1945, telah 3 tahun bala tentara Dai Nippon menduduki tanah air bangsa Indonesia, perintah-perintahnya mengalir terus. Sekali ini beratus-ratus rakyat dikerahkan ke Gunung Subang di daerah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menggali gua-gua di lereng gunung itu. Untuk apa gua-gua itu? Tiada yang tahu dan tiada yang berusaha untuk tahu. Rakyat telah apatis, masa bodoh mereka tak lebih dari robot-robot yang bergerak bila tombolnya dipijit. Kalau Jepang mengerahkan tenaga Romusa ke Margahayu untuk membuat lapangan terbang, maka di samping penderitaannya, rakyat menyadari arti pekerjaan itu untuk kepentingan perang. Demikian pula pengerahan Romusa ke Pangandaran, ke Bayah dan Saketi, ke Pangalengan, ke Kalimantan, dan sampai ke Birma. Berapa ribu atau puluh ribu rakyat yang menjadi korban, tiada yang tahu pasti. Berapa banyak harta yang hangus, tiada yang dapat menilainya. Yang jelas, semua rakyat menderita, kemakmuran dan kemudahan hidup lenyap sama sekali. Tak terhitung banyaknya yang mati kelaparan dan akibat kekejaman pihak penguasa. Itu pun termasuk risiko. Rakyat sadar bahwa tanah airnya sedang terseret ke dalam kancah perang. Dan di balik perang itu ada sesuatu yang menyangkut kepentingan mereka, karena Jepang dan para pemimpin Jawa Hokokai telah bergembar-gembor demi kejayaan bangsa Asia Timur Raya, demi kemerdekaan Indonesia kelak kemudian hari. Itulah setitik harapan yang menjadi penawar dahaga dan pelipur lara dalam melaksanakan perintah-perintah yang tiada henti-hentinya itu. Untuk perang, untuk perang, untuk perang. Dan setelah perang selesai, mudah-mudahan. Tapi gua-gua di lereng Gunung Subang itu, untuk apa? Adakah sangkut pautnya dengan kepentingan perang? Perlukah sekutu menyerbu sampai ke situ? Andai kata mereka dapat menginjakan kakinya di Pulau Jawa, apa gerangan yang akan dipertahankan orang-orang Jepang di gunung itu? Semua orang maklum bahwa Pangandaran sangat mungkin menjadi intaian sekutu sebagai tempat pendaratan. Maka pantaslah jika tempat itu dipertahankan dan daerah Gunung Subang heran. Tapi nyatanya demikian, entah berapa banyaknya gua yang dibuat di situ dan entah apa yang diangkut oleh beratus-ratus orang dari Cirebon dan dimasukkan ke dalam lubang-lubang itu. Ada bisik-bisik bahwa gua-gua itu sedikit pun tak mirip pertahanan militer, malah dibenahi dengan permadani dan gorden-gorden mewah, mirip persembayan raja-raja dalam dongeng. Entahlah, itu hanya bisik-bisik, tapi jika benar demikian, apa artinya semua itu? Untuk apa tenaga rakyat dihambur-hambur sekedar untuk kepentingan beberapa gelintir perwira Jepang yang ingin mempunyai tempat peristirahatan di pegunungan yang sejuk itu? Dan apa gerangan isi berpuluh-puluh peti yang dimasukkan ke dalam gua-gua itu? Apakah itu harta karun yang mereka kumpulkan selama ini? Emas, intan, berlian, dan batu-batu mulia lainnya yang dimintanya dari rakyat dengan dalih untuk kepentingan perang suci? Lalu mereka timbun kekayaan rampasan itu di dalam gua-gua seperti dalam cerita Abu Nawas? Entahlah, itu hanya prasangka orang karena tak tampak ada alat perang yang masuk ke dalam gua-gua itu. Yang jelas orang-orang Jepang itu demikian mudah mengerahkan tenaga rakyat dengan dalih untuk kepentingan perang. Seenaknya dan seingatnya mereka merajalela di bawah naungan hukum perang. Benarkah mereka itu bermaksud membawa rakyat Indonesia ke dalam lingkungan bangsa Asia Timur Raya yang jaya? Benarkah mereka bermaksud membimbing rakyat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka? Nyatanya tindak tanduk dan sikap mereka itu sangat bertentangan dengan semboyan karangan mereka sendiri yang berbunyi Nippon Indonesia sama-sama.
Rakyat selalu membanding-bandingkan sikap bangsa Belanda sebagai penjajah dengan bangsa Jepang yang menamakan dirinya cahaya, pelindung, dan pemimpin bagi bangsa Indonesia. 3,5 abad lamanya rakyat Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda. 350 tahun itu tidak sebentar, tapi rakyat masih dapat merasakan kemudahan hidup walaupun dengan ukuran minimal, dapat membeli pakaian yang layak, dapat menikmati hasil sawah dan ladangnya, dapat melaksanakan upacara-upacara adat sebagaimana layaknya, dapat melaksanakan ibadah dengan tenang kalau mereka dianggap sebagai seekor sapi perah. Maka pemiliknya cukup cerdik untuk memperhatikan makanan dan kesehatan sapi peliharaannya itu agar dapat memberikan hasil susu sebanyak-banyaknya. Tapi dalam masa pendudukan Jepang yang hanya 3,5 tahun itu, seluruh rakyat terperas habis tenaganya. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, seluruh kekayaan habis terkuras, tinggal bumi gersang dan tandus. Di mana-mana di seluruh pelosok tanah air, ciri-ciri kesengsaraan dan kemelaratan belaka yang tampak. Tulang rusuk yang mudah dihitung, perut gembung dan kaki bengkak-bengkak, sarung karet, celana goni, dan baju asbo. Sesosok tubuh bekas manusia tergeletak di pinggir jalan. Atas prakarsa Kumico dikubur berbungkus tikar rombeng, dan habislah riwayatnya hingga di situ. Tiada yang mau tahu siapa dan mengapa perhatian orang tertuju ke perutnya masing-masing. Makanan pokok bangsa Indonesia umumnya adalah nasi, tapi di masa pendudukan Jepang itu orang tak lagi berpikir soal yang pokok dan yang tidak pokok. Yang penting ada yang dapat dimasukkan ke dalam perut. Tak peduli apa jenisnya, tak peduli mutunya sebagai makanan manusia, tak peduli ada dan tiadanya vitamin yang terkandung di dalamnya. Aci, singkong yang diolah macam perekat diberi bergaram dan sekedar parut kelapa termasuk makanan yang lumayan. Itu pun tak terjangkau oleh setiap orang. Di kampung, orang dapat pergi ke hutan mencari daun-daunan dan umbi-umbian liar yang sekira dapat dijadikan makanan darurat sebagai pengganjal perut. Tapi di kota lain sekali. Seorang gelandangan dengan perut busung duduk mencangkung di pinggir kali, bangkai seekor ayam hanyut di depannya. Sekilas tampak matanya bersinar, dengan tangan menggigil dipungutnya bangkai itu, langsung dimakannya. Dan setelah itu tubuh kotor yang telanjang itu jatuh tersungkur ke dalam kali, mati, hanyut seperti bangkai ayam yang dimakannya tadi. Itulah salah satu adegan cerita sandiwara ciptaan Jepang yang mementaskan sebuah tragedi komedi berjudul Nippon Indonesia Sama-Sama. Perut gembung dan kaki bengkak-bengkak. Mustahilkah cerita orang bahwa bangkai gelandangan itu dipungut oleh gelandangan-gelandangan lain di sebelah hilir? Tidak mustahil jika untuk dikuburkan dengan sekedar cucuran air mata sebagai tanda masih adanya peri kemanusiaan di atas bumi ini. Mustahilkah cerita orang bahwa bangkai manusia gelandangan itu dikubur dalam perut manusia-manusia gelandangan yang memungutnya? Tampaknya mustahil, tapi di bumi pendudukan Jepang itu tiada yang tak mungkin. Di tempat-tempat sampah bukari seorang dua orang gelandangan yang mencakar-cakar dan mengais-ngais mencari sesuatu yang kira dapat dimakan. Ketika itu juga ada kalanya mereka bertengkar memperebutkan bangkai ayam atau bangkai anjing. Sekelumit peri kehidupan manusia ciptaan saudara tua mengerikan. Tapi di samping itu rakyat masih dapat menyaksikan datangnya truk Jepang yang mengantarkan jatah mingguan untuk orang-orang PBO. Serba cukup, serba lengkap, serba menggiurkan bagi rakyat yang dari hari ke hari makin sengsara dan menderita. Alangkah bahagianya mereka yang menjadi heiho dan tobang atau juru masak berkat naungan tentara Jepang. Mereka dapat berkenyang-kenyang dalam kehidupan yang layak sebagai manusia. Alangkah bahagianya si Darsih yang rumahnya dekat markas PBO berkat statusnya sebagai janda. Ia beruntung menjadi gundik peliharaan dua orang Jepang sekaligus. Dengan demikian setiap hari pagi sore ia makan nasi dengan tauco, dengan dendeng, dengan jambal roti. Dan untuk makanan ekstranya ia mendapat kacang kedelai, kacang hijau, mentega, terigu, gula pasir, kopi, teh, dan buah kesemek yang dikeringkan. Memang janda itu
harus banyak makan dan makannya harus bermutu demi kesehatannya, demi kekuatannya, demi pengabdiannya kepada kedua prajurit Jepang itu. Kehidupan rakyat makin sulit, orang makin putus asa, masa depan makin gelap, dan dalam kegelapan hati manusia itu, orang dilarang pula memasang lampu, cempor, pelita, dan sebagainya tanpa alat pelindung. Semua lubang cahaya harus ditutup rapat, maka pekatlah dunia di malam hari. Mengapa demikian? Mengapa tak boleh ada cahaya yang tampak keluar? Mengapa rumah-rumah di Pangandaran harus dipulas hitam sampai ke atap-atapnya? Apakah tentara sekutu sudah mulai mengintai? Mengapa dibuat pertahanan yang sangat rongkah di Pangandaran? Apakah tentara sekutu sudah mulai berusaha untuk mendarat di sana? Mengapa pula orang-orang Jepang membuat gua-gua di lereng-lereng gunung? Kalau tak ada mengada, masa ia burung tempua bersarang rendah? Apakah orang-orang Jepang mulai yakin akan datangnya serangkaian serangan pihak sekutu? Apakah mereka sudah tak mampu menahan sekutu di luar wilayah pendudukannya? Mulai timbul desas-desus bahwa tentara sekutu telah mengungguli perang Pasifik, bahwa bala tentara Dai Nippon mulai terdesak di mana-mana dan mundur terus secara teratur. Desas-desus itu makin santer karena makin banyak pemuda yang berusaha mendengar langsung siaran radio sekutu, walaupun mereka tahu risikonya mengerikan jika perbuatan mereka itu diketahui oleh pihak Jepang. Dari siaran itulah orang tahu bahwa Jepang telah kehabisan bekal dan mulai kehabisan semangat. Secara diam-diam berita-berita semacam itu tersebar dari mulut ke mulut dan diterima di mana-mana dengan perasaan galau, gembira, dan cemas. Gembira karena Jepang yang selama ini menyebar penderitaan dan kesengsaraan di seluruh tanah air akan lekas habis riwayatnya. Cemas kalau sekutu mendarat, tak mustahil kampung halaman mereka menjadi medan pertempuran, dan tak mustahil Jepang yang putus asa akan membabi buta menghadapi musuhnya dengan i'tikad membunuh atau dibunuh. Yakinlah orang bahwa Nippon sebagai cahaya Asia mulai pudar dan kekalahannya sudah tampak di ambang pintu, tinggal soal waktu. Itukah sebabnya mengapa mereka membuat gua-gua di lereng-lereng gunung? Untuk tempat persembunyiankah mereka membuat gua-gua itu? Jika benar, berapa lama mereka dapat bersembunyi di situ sebelum musuh dapat menangkapnya? Bayangan kekalahan Jepang itu menimbulkan harapan dalam hati rakyat. Gairah hidupnya mulai tampak timbul kembali. Rakyat bukan mengharapkan kembalinya penjajahan Belanda, tapi tampilnya 4 serangkai untuk memimpin mereka menjemput kemerdekaannya. Laksana fajar yang menyingsing di kegelapan malam, timbulnya harapan dalam hati rakyat. Pemberontakan peta atau tentara pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi makin menambah keyakinan akan tibanya masa di mana bangsa Indonesia dapat menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dengan demikian, ada perubahan dalam sikap dan tindak tanduk rakyat. Pedagang-pedagang minyak tampak makin berani, tidak lagi sembunyi-sembunyi seperti dulu, dan para keibodan pun mulai melorot semangatnya dan gerak-geriknya mulai melunak. Tapi dalam keadaan demikian masih ada juga perintah dari Jepang, orang harus menyerahkan lembaran-lembaran dinding dari anyaman bambu, kata orang, untuk dijadikan penyamaran pesawat terbang di pangkalan-pangkalan udara. Mungkin untuk menimbulkan kesan pada pihak sekutu bahwa pesawat-pesawat kamikaze masih banyak. Entahlah. Akhirnya sampailah berita yang sangat menggemparkan melalui siaran radio sekutu. Hiroshima dan Nagasaki dibom atom atas perintah dari Presiden Roosevelt dari Amerika Serikat. Mengerikan sekali akibat pemboman itu, berjuta-juta rakyat Jepang mati ditelan hantu perang yang dahsyat itu. Dan berita selanjutnya adalah Nippon resmi menyatakan takluk pada pihak sekutu. Tamat pemirsa cerita rangkaian peristiwa zaman Jepang. Dicukupkan sekian, mudah-mudahan esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.